Halo guys, bagaimana kabar kalian teman-teman? Bagaimana puasa kalian teman-teman? Kali ini kita akan membahas sebuah film persikopatan lagi yang adu mekanik sama wanita hebat. Bang, kenapa wanitanya hebat bang? Iya teman-teman, kita lihat nanti ya teman-teman. Film ini disutradarai oleh Mike Flanagan yang berjudul Hush. Langsung aja nggak usah banyak bacot, gaskeun. Di awal scene kita diperlihatkan dengan wanita tunarungu yang bernama Medi. Dia mengasingkan diri di tengah hutan karena ingin menyelesaikan novel yang dia kerjakan. Terlihat kehidupan Medi di sini baik-baik saja dan gembira. Hari-hari dia lewati di rumah yang ada di tengah hutan ini. Suatu hari Medi didatangi di Anjangan oleh tetangganya yang bernama Sarah. Dia salah satu penggemar Medi dari buku-buku yang selama ini dikarang oleh Medi. I finished your book. Kemudian mereka mengobrol dan menggibah sampai larut maghrib. Beberapa saat kemudian Sarah berpamitan kepada Medi untuk segera pulang ke rumahnya. Medi langsung masuk ke dalam rumah dan dia kemudian bergegas membersihkan sampah di dalam rumahnya. Intinya beberes. Tak lama dari itu tiba-tiba ya, betul sekali, Sarah dibunuh oleh pria bertopeng misterius dan Medi pun cuek. Pria bertopeng itu mengetuk kaca rumah Medi, namun Medi tak mendengarnya. Singkat cerita, setelah beberes rumah, Medi kemudian membuka laptopnya untuk melanjutkan pekerjaannya mengarang novel. Tiba-tiba si pria bertopeng tadi muncul seperti ingin membunuhnya. Namun di sini Medi terlihat kalem. Dia tidak mengetahui bahwa ada orang asing yang telah masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Medi mendapatkan panggilan video call dari temannya. Pria bertopeng kemudian pergi dan tidak jadi membunuh Medi. Sampai detik ini si Medi tidak mengetahui bahwa nyawanya sedang terancam oleh pria bertopeng tadi. It's not good for anyone to be alone, Squish. Setelah mengobrol dengan temannya tadi, Medi kemudian mendapat sebuah pesan yang masuk di dalam laptopnya. Di sini dia melihat bahwa ada kiriman foto tentang dirinya yang sedang berada di dalam rumahnya. Seketika itu dia menyadari bahwa ada orang yang telah masuk ke dalam rumahnya. Loh, setelah mengetahui ada yang janggal, tiba-tiba dia pun langsung menghubungi polisi, namun jaringan internetnya ternyata telah diputus oleh pria bangsa tersebut. Melihat keadaan ini lalu dia menyadari bahwa nyawanya sedang terancam oleh psikopat bangsat. Singkat cerita, Medi berjalan menuju jendela rumahnya. Dia di sini melihat si bangsat sedang melobangi ban mobil miliknya yang parkir di depan rumahnya. Setelah banyak kejadian, dia mencoba berkomunikasi dengan si bangsa tadi. Kenapa dia ingin melukaiku? Apa salahku? Kemudian dia menulis sebuah kalimat di kaca jendela yang berbunyi, siapakah dirimu dan bolehkah aku melihat raraimu? Melihat tulisan Medi si bangsat pun dengan rarai sudi dan tatapan seperti ngeledek. Karena terlalu frustasi dan juga bingung, Medi kemudian duduk di samping jendela sambil meratasi nasibnya sekarang ini. Tidak lama dari itu, Medi merasa ada yang menggedor-gedor jendela rumahnya dari luar rumah. Betapa terkejutnya Medi mengetahui bahwa yang menggedor-gedor itu adalah tetangganya Sarah yang telah mokat dibunuh oleh pria bangsat tadi. Setelah melihat keadaan Sarah tadi, Medi kemudian memberanikan diri untuk menghadapi pria bangsat itu. Dia pun mengingat bahwa Sarah tadi mengantongi ponselnya di saku belakang celananya. Medi kemudian memancing si bangsat dengan menyalakan alarm mobilnya hingga membuat si bangsat kebingungan dan memeriksa mobil Medi. Setelah pria itu ke arah mobilnya, Medi kemudian membuka jendela dan mencari ponsel milik Sarah. Namun setelah berhasil menggadabah mayat Sarah, dia ternyata tidak menemukan ponsel milik Sarah. Mengetahui Medi membuka jendelanya,
Nice. Setelah berhasil mencetang kokot si pria bangsat ini, Medi lalu memiliki rencana untuk mengecoh penjahat itu kembali. Dia lalu naik ke atas rumahnya dan keluar dari jendela dengan membawa senter. Sesampainya di atas genteng, Medi kemudian melempar senter untuk mengecoh si bangsat itu. Si pria itu kemudian terkecoh dan beranjak mendekati senter yang dilempar Medi tadi. Medi kemudian berjalan di atas genteng dan menuju sebuah tangga untuk turun. Tiba-tiba setelah memanah, Medi memakai crossbow. Bang, apa itu crossbow, bang? Eta crossbow teman-teman yang dipakai si pria bangsat itu. Kemudian menaiki tangga karena berpikir Medi terkena anak panahnya. Nice. Medi mengambil crossbow milik si bangsat dan menyentangnya sampai terjatuh. Kesal dengan apa yang terjadi padanya, si psikopat itu kemudian mencoba kembali menaiki tangga untuk menangkap Medi. Tambah kesal dengan Medi berhasil untuk kembali ke dalam rumah sekaligus membawa senjatanya. Sesampainya di dalam rumah, terlihat Medi mengobati lukanya, memakai alkohol dan lalu mengikatnya dengan kain. Beberapa saat kemudian terlihat ada seseorang pria yang datang ke rumah Medi untuk mencari Sarah. Pria ini bernama John, merupakan pacar dari Sarah. Saat berada di luar rumah, si John bertemu dengan si psikopat dan berkata bahwa dia adalah seorang polisi yang datang ke rumah Medi karena mendapatkan panggilan darurat, cenah. Si John yang mendengar penjelasan si bangsat itu percaya dengan apa yang dikatakan olehnya. Si bangsat meminjam ponsel si milik si John dengan alasan ingin menghubungi markas dan memberi kabar apa yang terjadi kepadanya tadi. Melihat anting milik Sarah terjatuh, si John merasa curiga dong. Dan dia lalu mengambil batu yang berada di teras rumah Medi. Dia lalu berkata kepada si psikopat itu bahwa rumah Medi ini memiliki kunci cadangan yang berada di bawah pohon di bawah tangga saat ingin mencetang si bangsat. Yah, anjing emang si Medi. Si John tersungkur mokat di halaman rumah Medi. Medi yang melihat apa yang terjadi pada si John kemudian seperti belah bloh memikir tentang nasibnya selanjutnya. Dia berpikir seperti hipotesis prediksi. Bang, apa itu hipotesis prediksi, bang? Oh, hipotesis prediksi teman-teman berpikir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bila dia mencoba melarikan diri, teman-teman. Really tough up close, and you'd have to be up close to land a. Setelah lama berpikir, kemudian Medi memutuskan untuk lawan si bangsat itu dengan segala jiwa dan raga. Di sini Medi menyemangati diri, yo bisa yo. Setelah berhasil membunuh si John, lalu dia menangkap kucing milik Medi dan akan membunuhnya. Tapi ya, Medi yang tak terima kucingnya disentuh pun menembak si bangsat. Setelah menembak si psikopat, Medi kemudian masuk ke dalam rumahnya kembali. Sakit dengan kokot dicentangi. Setelah itu Medi melihat ke arah sisi bangsat dengan tatapan kesal semarah-marahnya. Si psikopat berkata, "Aku akan masuk ke rumahmu, cenah." Muak dengan si anjing ini. Lalu Medi menulis juga di kaca bahwa mangga diantos, yang artinya silahkan ditunggu. Beberapa saat kemudian, Medi bergegas membuka laptopnya untuk menulis kata-kata untuk orang tuanya. Lalu si bangsat yang engas mengambil besi dan berusaha menghancurkan kaca pintu rumah milik Medi. Namun gagal karena kaca pintu rumah Medi ini terbuat dari kaca anti peluru. Setelah menulis kata-kata di laptopnya, Medi kemudian Medi kemudian bergegas menuju kamar mandi rumahnya dan menunggu si bangsat masuk. Terlihat ia menatap pintu kamar mandinya dengan pandangan yang lemah dikarenakan kehilangan banyak darah atas lukanya. Setelah beberapa saat menunggu,
Epic teman-teman. Setelah berhasil melukai kaki si psikopat, dia kemudian lari ke dapur rumahnya dengan keadaan yang semakin melemah. Terjatuh dan pasrah dia dengan si bangsat yang berjalan menuju ke arahnya. Mampus. Melihat si bangsat tak berdaya, kemudian Medi berusaha mengambil alat alarm kebakaran dan menyalakannya hingga membuat si psikopat menjatuhkan pisaunya. Beberapa saat kemudian, seperti biasa, polisi ngaret datang ke rumah Medi. Film pun tamat. Bagaimana film ini teman-teman? Hebat kan Medi, meskipun dia mempunyai kekurangan tapi dia mampu adu mekanik melawan psikopat bangsat itu. Pesan yang bisa saya ambil dari film ini, jangan meremehkan orang lain maupun bagi mereka yang mempunyai kekurangan. Mereka mungkin lebih besar dan lebih kuat darimu, dan terkadang mereka mungkin lebih baik darimu. Anjas. Saya pamit undur diri, selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat, jangan menggodin ya guys ya. Dan jangan lupa subscribe teman-teman. See you.